Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andana Zulfan Sawasari dengan NIM 23211182, kelas 7F Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada pertemuan kemarin membahas mengenai hak cipta. Pengertian hak cipta yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberi izin atas karya ciptaannya, dengan tetap mempertahankan pembatasan sesuai peraturan perundang-undangan. Sederhananya, hak cipta itu melindungi hasil karya seseorang seperti buku, musik, film, lukisan, program komputer, agar tidak digunakan sembarangan tanpa izin. Dasar hukum hak cipta terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang membahas tentang hak cipta. Ruang lingkup hak cipta mencakup karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang pertama ada karya tulis yang mencakup buku, pamflet, artikel, dan karya tulis lainnya. Selanjutnya ada karya seni yang mencakup lagu, musik, lukisan, patung, dan kaligrafi. Selanjutnya ada karya audiovisual yang mencakup film, drama, tari, dan koreografi. Selain itu juga ada karya fotografi, program komputer dan basis data, karya terjemahan, tafsir, saduran, aransemen, dan karya turunan lain, serta arsitektur, desain bangunan, peta, gambar teknik. Hak cipta memberikan dua jenis hak. Yang pertama yaitu hak moral, hak yang melekat secara permanen pada pencipta, misalnya tetap diakui sebagai pencipta walaupun karyanya sudah dijual. Hak yang kedua yaitu hak ekonomi, hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karyanya, misalnya membayar royalti. Pendaftaran hak cipta itu tidak wajib. Hak cipta muncul secara otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, misalnya lagu sudah direkam atau buku yang sudah ditulis. Namun, pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM memberikan bukti hukum yang kuat bila terjadi sengketa. Proses pendaftarannya yaitu yang pertama mengajukan permohonan online ke DJKI. Yang kedua, melampirkan identitas pencipta, salinan karya, dan membayar biaya. Yang ketiga, menerima sertifikat hak cipta. Jangka waktu perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, karya cipta perorangan seperti buku, musik, film, dan seni berlaku seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Program komputer, sinematografi, fotografi, karya cipta yang dipegang badan hukum berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Hak moral tidak terbatas waktu untuk klaim sebagai pencipta. Pengalihan hak cipta. Hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain melalui pewarisan, hibah atau wasiat, perjanjian tertulis seperti jual beli atau pengalihan hak, sebab lain yang sah menurut hukum, dengan catatan yang dapat dialihkan hanyalah hak ekonomi, bukan hak moral. Lisensi hak cipta. Lisensi adalah izin yang diberikan pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Biasanya diatur dalam perjanjian tertulis. Misalnya, lisensi untuk memperbanyak dan menjual buku, lisensi software, lisensi musik untuk diputar di media atau iklan. Pemegang lisensi biasanya membayar royalti sesuai dengan kesepakatan di awal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.